Rumah ini tak pernah benar-benar ramai. Bahkan sebelum Widya meninggal, aku dan Diki dihiasi sepi yang duduk di antara kami. Di meja makan, di ranjang kamar, bahkan di ruang tamu tempat TV menyala tanpa ada yang benar-benar menonton. Tapi sejak Heru datang, semuanya terasa berbeda. Sepi itu tetap ada, tapi suasananya berubah, seperti sunyi yang menyimpan bisikan. Halo sahabat Tinta Pena Story, kali ini ada kisah menarik nih. Jangan lupa bantu tembusin target admin sampai 250 like ya, agar admin lebih semangat. Aku masih ingat malam ketika Widya meninggal. Suaranya di telepon masih terngiang, napasnya terengah, dan minta dibelikan obat. Tapi Diki tak sempat pulang, dan saat kami datang, semua sudah terlambat. Hanya anak kecil berumur 3 tahun itu yang menangis sesenggukan di pelukan Heru. Matanya sembab dan tubuhnya menggigil. "Kita ajak mereka tinggal di sini dulu ya," kata Diki malam itu. Matanya merah. "Kasihan ponakan kita." Aku mengangguk dan tak tega menolaknya. Lagi pula aku rindu kehadiran anak di rumah ini. Sudah 5 tahun dan rahimku tetap sunyi, seperti ranjang kami. Heru tak banyak bicara, kurasa dia cukup pendiam. Tapi sikapnya sopan, selalu menunduk kalau bicara denganku. Ia gendong anaknya sendiri, nyiapin susu dan nidurin sambil nyanyi lirih yang membuatku diam-diam menangis saat melihatnya. Karena aku belum pernah melihat sisi seperti itu dari Diki. Karena aku belum pernah mendengar nyanyian seperti itu dari seorang suami. Karena aku belum pernah disentuh lembut, bahkan oleh pria yang kupanggil suamiku sendiri. Heru dan anaknya tinggal di kamar paling ujung. Ada pengasuh juga yang tidur di kamar sebelahnya. Tapi entah kenapa, aku sering begadang. Ada dorongan dalam hatiku untuk menyendiri di ruang tengah atau duduk diam di dapur sambil minum teh. Sekadar berharap bisa melihat Heru keluar kamar membawa anaknya yang terbangun. Dan setiap kali kami bertemu, mata kami selalu ada yang tak bisa dijelaskan. "Kak Risa capek ya?" tanya Heru suatu malam sambil menyedokkan bubur ke mangkuk kecil. Aku hanya menggeleng. "Enggak apa-apa kok, cuma susah tidur." "Kalau kayak gitu, jangan dipendam. Kadang tubuh lelah karena hati juga capek." Aku kaget dia bilang begitu. Kukira dia cuma pria yang dulunya agak cuek. Tapi malam itu, ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuatku nyaris lupa kalau aku itu istri kakaknya. Malam-malam selanjutnya, aku semakin sering menemani anak Heru bermain. Kadang ikut menyuapi, kadang hanya menonton Heru memandikan anak kecil itu dengan sabar dan canda. Dan setiap malam, Diki makin jarang di rumah. Kalau pulang pun hanya bermain HP, makan, mandi, dan langsung tidur. Tak lagi ada obrolan ringan, tak lagi ada pelukan. Sampai suatu malam, Diki menggerutuk. "Ngapain kamu repot-repot urus anak Heru? Udah ada pengasuh kan?" Aku diam. Aku menahan kata-kata yang hampir keluar karena aku ingin jadi ibu dan anak itu satu-satunya yang menganggapku begitu. Tapi aku hanya menjawab pelan. "Aku cuma bantu." "Alasan aja kamu." Diki menjawab dengan suara tinggi. Aku menatapnya lama, tapi tak ada api di mataku, hanya luka yang makin dalam. Dan saat ku toleh ke sudut dapur, Heru berdiri diam di balik tembok. Matanya tajam, tapi tak bicara sepatah pun. Malam itu, aku duduk sendirian di teras. Angin dingin menyentuh kulit tanganku yang menggigil. Tiba-tiba, langkah kaki mendekat. "Maaf, aku tadi mendengarkan." Itu suara Heru. Aku tidak menoleh, tapi aku tahu dia duduk di bangku sebelah. Sunyi menggantung di antara kami. Aku tahu ini bukan tempatku buat ngomong, tapi Kak Risa itu perempuan baik, terlalu baik buat dikerasin, katanya pelan. Aku mengatuk bibir. Rasanya ingin menangis, tapi kutahan. Mataku mulai panas dan tiba-tiba jari-jarinya menyentuh tanganku pelan, tidak menjalar, hanya menyentuh.
tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak di luar irama. Aku menarik tangan perlahan, tapi aku tidak marah. Aku hanya takut karena di sentuhan sesederhana itu ada sesuatu yang kupendam selama bertahun-tahun. Keinginan untuk dicintai, dihargai, dan dimiliki. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak merasa sendiri. Jam sudah menunjukkan pukul 7 saat aku masuk gerbang perumahan. Hari ini pulang kerja capeknya luar biasa. Tapi semua itu lenyap. Begitu aku lihat si kecil anak Heru berlari kecil dari teras sambil teriak. Bunda pulang. Anak baik, udah mandi sore ya? Aku jongkok dan menyambut pelukannya yang hangat. Pengasuh cuma senyum. Dan Heru muncul tak lama kemudian. Masih pakai kemeja, tapi bagian lengan sudah digulung. Menyapu sisa air dari ubin teras. Capek ya kak? Tanyanya sambil meneguk air dingin dari gelas. Keringat tipis membasahi pelipisnya, tampan dalam cara yang sederhana dan jujur. Banget. Aku masuk ke rumah, meletakkan tas dan langsung ke dapur buat ambil teh. Heru menyusul dan berdiri di seberang meja. Suasana hening. Hanya ada suara anaknya yang bermain sendiri di ruang tengah dan detak jantungku yang anehnya jadi lebih keras tiap kali hanya ada aku dan dia di ruangan sempit seperti ini. Kak Diki masih di luar kota ya? Aku mengangguk. 3 hari ini katanya di Bandung. Heru menunduk, memainkan jari-jarinya. Aneh ya rumah ini, berasa beda kalau dia nggak ada. Maksudnya gimana ya? Tanyaku setengah sadar. Lebih tenang dan lebih hangat. Ucapnya lirih, tapi sengaja tak berbisik. Ia ingin aku dengar dan aku benar-benar mendengarnya. Aku melangkah menuju kulkas, pura-pura sibuk. Tapi langkah Heru pelan menyusul dari belakang. Dan sebelum aku menoleh, aku tahu dia sudah berdiri sangat dekat. Kak, aku pengen ngemprut sama kakak. Aku sudah lama gak ngemprut, Kak. Bisiknya perlahan. Aku menahan napas, merasa tegang dan tak bergerak. Denganku, jawabku lirih. Kenapa, Kak? Gak boleh. Suaranya pelan tapi berat. Lalu tangannya diletakkan di pinggulku. Tidak langsung menjalar, hanya diam tapi terasa seperti bara api di kulitku. Karena aku kakak iparmu, suaraku keluar dengan ragu. Tapi dia tidak menarik tangannya bahkan lebih erat. Lalu aku merasa dia menempelkan keningnya di punggungku. Kamu juga perempuan, Kak. Kamu juga boleh merasa sendiri. Dan aku lihat itu tiap malam. Suaranya mengguncang pelan, tapi masuk ke relung yang tak pernah disentuh Diki. Aku melepaskan diri pelan, tapi tidak menampar dan tidak marah. Aku hanya jalan cepat ke kamar, lalu mengunci pintu. Nafasku, tapi bukan karena benci. Aku takut karena aku tidak menolak sepenuh hati. 2 malam berlalu, Diki belum pulang. Aku, Heru, dan anaknya seperti membentuk rutinitas kecil. Sarapan pagi bersama, pulang kerja bergantian, lalu makan malam dan duduk sebentar di ruang tengah. Aku mulai menghindari terlalu banyak tatap mata. Tapi entah kenapa Heru makin berani. Malam itu, aku sedang menyetrika baju kerja, pakai daster tipis, dan tak pakai bungkusan 2 melon milikku karena cuaca panas. Kupikir hanya ada pengasuh sama anaknya Heru yang sudah masuk kamar. Tapi Heru tiba-tiba masuk ke ruang cuci. Mau ku bantu? Dia terdiam, matanya menyapu 2 melon besarku, lalu pandangannya menjalar ke bagian apemku yang sedikit terbuka karena duduk menyamping. Aku buru-buru berdiri. Kamu jangan ngagetin. Maaf kak, aku lagi bingung mau ngapain, katanya, tapi mata itu seolah ingin mengemprutku. Bahkan saat aku melewatinya menuju pintu, dia memegang lenganku. Lalu dengan keberaniannya, dia menciumku dengan tiba-tiba. Aku diam beberapa detik, lalu aku dorong dia. Hentikan, jangan ulangi lagi. Tapi Heru hanya menatapku. Napasnya terdengar berat. Kalau aku janji gak nyentuh,
boleh aku temenin kakak malam ini di ruang tengah? Cuma ngobrol. Aku tidak jawab, tapi malam itu aku duduk di sebelahnya di sofa. Kami tak bicara banyak, tapi saat dia menyentuh tanganku perlahan, aku tak menepis. Dan saat ia mendekat dan menciumku dengan hati-hati seolah menunggu aku berhenti, aku justru tidak mau kalah dengan membalasnya perlahan dengan cukup lama. Dalam penuh rindu yang anehnya tak berasal dari masa lalu, tapi dari kekosongan hatiku yang terlalu lama sudah tak diisi. Saat dia mengangkatku ke kamar tamu dan menutup pintu, aku tahu aku sedang melangkah ke dalam dosa. Tapi malam itu, aku seperti tak peduli, karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa hidup. Aku berdiri di depan cermin kamar dan menatap diriku sendiri. Rambutku tergerai, belum sempat dikuncir. Tapi yang kutatap bukan penampilanku, yang kulihat adalah mataku sendiri. Binar yang tak kutemukan selama bertahun-tahun, kini menyala lagi. Dan itu bukan karena Diki, tapi karena adik iparnya. Heru masuk kerja pagi tadi seperti biasanya. Aku pun juga. Kami tak sempat bicara. Tapi satu tatapan di meja makan cukup untuk membuat pipiku memanas. Semalam terlalu gila. Kami melakukan pengemprutan untuk pertama kalinya di kamar tamu, tanpa suara dan tanpa kata-kata manis. Hanya keinginan yang tertahan dan perasaan yang menumpahkan semua penyangkalan. Setelahnya, aku menangis pelan. Heru memelukku dari belakang. Aku tak bicara apa-apa dan bodohnya, aku merasa tenang di pelukan itu. Hari ini, aku pulang lebih dulu. Pengasuh sudah mengurus anak Heru dan rumah dalam keadaan sepi. Aku duduk di sofa, TV menyala tapi pikiranku berkelana. Aku tak tahu apakah ini cinta atau pelarian. Tapi saat Heru pulang beberapa menit kemudian, aku berdiri menyambutnya. "Kakak nungguin aku?" tanyanya sambil membuka dasi dan meletakkan tas. Senyum itu tajam tapi hangat. Aku mengangguk kecil dan berkata, "Kita perlu bicara." Dia mendekat dan duduk di depanku. "Tentang semalam," tanya dia. Aku menghela napas. "Kita gak boleh ngemprut lagi," kataku ragu-ragu. "Tapi kakak semalam sadar kan? Kakak menikmati kemprutanku kan?" Aku diam lalu pelan-pelan mengangguk. "Enggak, Her. Aku gak mau kehilangan Diki dan aku gak mau anakmu jadi korban." Heru tertawa kecil namun terdengar pahit. "Dia tumbuh tanpa ibu Kak, dan kamu yang ngisi ruang itu sekarang. Setiap malam dia manggil kamu bunda dalam tidurnya." Dadaku sesak mendengarnya. Aku menunduk. Tapi Heru bangkit mendekat dan mengambil tanganku. "Kakak mau jujur atau tetap pura-pura?" Aku menatapnya. Heru bukan lagi pria kalem seperti awal pindah. Wajahnya tetap tenang, tapi gerak-geriknya tak lagi ragu. "Kakak suka sama aku kan?" bisiknya. Aku memejam tapi tak bergerak. "Ini rumah kakakmu dan kamu adalah adik iparku. Kakak adalah istri yang kesepian. Aku tahu itu." Seketika Heru menarikku dengan tiba-tiba. Aku mendorong pelan, tapi Heru menarikku makin erat. Di antara napas yang memburu, aku tak kuasa menolak di sofa ruang tamu yang sebelumnya hanya tempat duduk biasa. Setelah itu, semuanya terasa seperti badai yang tak bisa dihentikan. Kami melakukan pengemprutan hampir tiap malam saat Diki tugas keluar kota. Tak hanya karena keinginan, tapi karena kebutuhan akan perhatian dan kelembutannya. Heru mulai berani ngirim pesan siang-siang. "Jangan lupa makan siang, Kak." Aku balas, "Nanti malam aku masakin soto ya? Kamu suka kan?" Aku senyum-senyum sendiri di meja kerja, dan itu yang membuatku makin takut, karena aku tahu aku mulai jatuh cinta. Hingga akhirnya, malam itu pecah. Aku dan Diki bertengkar hebat, masalah klasik yang selalu kami hindari, yaitu persoalan anak. "Kamu yakin yang bermasalah itu aku?" tanyaku dengan nada sedikit keras. "Iya, aku udah cek ke dokter, semuanya normal. Giliran kamu malah nggak mau.
Kamu tuh terlalu sibuk ngurusin anak orang sampai lupa kita belum punya anak sendiri. Bentaknya. Aku menamparnya malam itu. Anak itu ponakan kamu, dan dia lebih sayang aku daripada kamu sendiri. Diki meraih jaket. Aku mau keluar, besok jangan harap aku pulang. Lalu pintu ditutup keras. Aku terduduk di lantai, tangis itu datang begitu saja. Dan saat aku menengadah, Heru sudah berdiri di ambang pintu. Dia tak bilang apa-apa, hanya menghampiri dan mengangkatku ke sofa, lalu memelukku pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku yang menarik dia duluan malam itu. Kami ngemprut tanpa takut dan tanpa ragu, tak ada yang ditahan. Semuanya pun mengalir apa adanya. Paginya, aku bangun lebih awal. Bukan karena alarm, tapi karena mimpi-mimpi aneh yang terasa seperti peringatan tentang rumah ini. Tentang kesalahan yang sudah terlalu dalam aku masuki. Aku turun ke dapur, pakai daster biasa dan rambut yang masih setengah kering habis keramas. Mataku sembab, semalaman aku gak bisa tidur. Heru pun tak terdengar suaranya, mungkin masih lelap sama anaknya. Aku nyalain kompor, mulai nyiapin sarapan seperti biasa. Pikiranku kemana-mana. Tentang Diki, tentang Heru, tentang anak kecil yang tak tahu apa-apa, yang kini memanggilku bunda. Lalu aku dengar langkah itu perlahan, berat tapi terdengar tidak asing. Dan sebelum aku menoleh, tangan Heru sudah meraih pinggulku dari belakang, lalu dagunya diletakkan di pundakku. Aku mimpi kamu ninggalin aku, bisiknya pelan dan serak. Aku jadi takut bangun tadi. Aku terdiam. Kamu gak akan pergi kan? Aku menahan napas. Aku gak tahu. Dia memeluk lebih erat, membuatku seolah gak bakal bisa kemana-mana. Aku cuma pengen bahagiain kamu. Kamu berhak bahagia, gak peduli sama siapa kamu nikah dulu. Aku balas menempelkan kepalaku di bahunya. Untuk sesaat, aku lepas kendali lagi. Dan kami ngemprut lagi untuk kesekian kalinya. Hari-hari berikutnya, rumah ini berubah jadi dunia kecil kami. Diki masih di luar kota, katanya mampir ke rumah ibunya. Kirim pesan malam-malam. Maaf ya, aku keras kepala. Tapi aku belum jawab. Sementara itu, aku dan Heru seperti pasangan tanpa arah. Kami masak bareng, nonton bareng, bahkan tidur siang pun sambil nemenin anaknya main di kamar. Sampai malam itu, aku keluar dari kamar setelah mandi, hanya pakai kaos longgar tipis dan celana pendek. Kupikir semua sudah tidur. Tapi, Heru ada di dapur, hanya pakai celana pendek longgar. Masih belum ngantuk ya? Tanyanya. Aku mengangguk. Dia ambil 2 gelas dan memberikan 1 padaku. Tapi saat gelas berpindah tangan, jari kami bersentuhan cukup lama. Lalu dia menarik pelan tanganku, meletakkan gelas dan meraih bagian bawah dari gitar Spanyolku. Duduk di sini, bisiknya menarikku ke kursi sebelah di ruang makan. Gak mau. Tapi tiba-tiba tangannya mulai tak bisa diam. Aku hanya bisa terdiam, takut tapi juga rindu. Dan malam itu kami kembali melakukan pengemprutan lagi, dan kali ini di dapur. Pagi harinya aku mendapat pesan dari Diki. Aku pulang Jumat. Udah kangen banget sama apem milikmu. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Lalu jari ini justru mengetik pesan ke Heru. Nanti malam aku tunggu di kamar. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap handuk basah yang baru saja kugunakan untuk mengeringkan gitar Spanyolku setelah mandi. Tapi bukan tubuhku yang kusesali. Malam ini bukan tubuhku yang lelah, tapi hatiku yang makin hari makin rusak. Akhirnya Diki pulang. Sore itu aku tak menyambut seperti biasa. Tak berlari kecil dari dapur, meluknya di pintu. Hanya menyapa sekilas, "Udah makan, Mas?" Diki memelukku dari belakang, tapi tubuhku terpaku. Kamu marah banget ya waktu itu. Aku minta maaf. Aku hanya tersenyum kecil. Enggak kok, aku cuma capek.
Dia memelukku lalu masuk kamar. Heru sudah tahu Diki pulang hari ini. Makanya sore tadi dia buru-buru pergi keluar dengan alasan beli popok anaknya. Kami bahkan tak sempat bicara sejak tadi pagi. Tapi malamnya, aku sedang menyiapkan susu anak Heru di dapur saat tiba-tiba anak kecil itu menarik dasterku dari samping. "Bunda!" Aku menoleh. Anak itu menatapku dengan mata sayu. "Kamu kenapa? Kamu sakit?" Aku langsung menggendongnya. Dia memeluk erat sambil berbisik di telingaku. "Jangan tinggalin aku ya, Bun. Aku nggak punya bunda lagi." Aku langsung meledak menangis saat itu juga. Pelukanku makin erat. "Kamu tenang saja ya, Bunda di sini untuk kamu." Diki muncul di ambang dapur dan ikut panik. "Kenapa? Sakit?" Aku tak bisa jawab, karena air mataku bukan hanya karena kasihan pada anak itu, tapi karena aku sadar aku sudah jadi ibu tanpa melahirkan. Dan Heru membuatku merasa seperti istri. Malamnya Heru mengirim pesan, "Anakku manggil kamu Bunda dan kamu nangis karena dia. Aku gak mau lagi kamu pura-pura gak sayang aku." Aku menjawab, "Aku takut ini udah jauh banget." "Kalau kamu takut, kenapa kamu masih sama Diki malam ini?" Aku diam, karena malam ini aku memang tidur sekasur dengan Diki, tapi punggungku membelakangi dia. Hatiku menghadap ke Heru. Keesokan harinya, Heru menungguku di teras belakang. Kami hanya bisa bicara diam-diam saat Diki pergi kerja. "Aku tahu ini salah, tapi aku gak sanggup balik jadi cuma ipar," katanya. Aku menunduk. "Kamu mau aku ninggalin suamiku?" Heru mengangguk. "Iya, aku serius. Kita nikah dan kita urus anak bareng. Kamu gak harus pura-pura bahagia lagi." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Aku juga cinta kamu, tapi gimana caranya?" Dia mendekat dan meraih wajahku. "Kalau kamu siap, aku bawa kamu kabur dari semua ini." Hari itu, aku merasa mual sejak pagi. Kupikir karena kecap basi waktu sarapan, tapi makin siang malah makin pusing. Aku sempat duduk di toilet cukup lama, sambil melirik kalender dinding kecil di kamar mandi. Tanggalnya aku lingkari diam-diam. Sudah 11 hari terlambat. Tanganku gemetar saat menarik pakaian bawah yang kupakai. Jantungku berdetak kencang. Bukan karena takut, tapi karena otakku langsung memutar ulang semua yang terjadi dalam 3 minggu terakhir. Kayaknya ini bukan karena Diki, tapi karena Heru, adik iparku. Sepulang kerja, aku tak pulang langsung ke rumah. Aku putar arah ke minimarket kecil dekat kantor, beli alat pengecekan kehaliman, satu yang paling murah. Ku kantongi cepat-cepat, aku tak sanggup pakai di rumah. Diki belum pulang, tapi anak Heru dan pengasuhnya masih aktif di ruang tengah. Jadi, aku pergi lagi ke kamar mandi di kantor. Ku pencet nomor Heru di ponsel. "Bisa ke lantai 2 kantorku sekarang? Aku sendirian." "Kenapa? Kamu kenapa?" "Datang aja sekarang." Tak lama dia datang. 3 menit kemudian, wajahnya terlihat panik. Aku keluar dari toilet dengan tangan gemetar, membawa benda kecil yang terbungkus plastik putih, yaitu alat pengecekan kehaliman. "Lihat ini," kusodorkan ke arahnya. Heru menatap garis 2 itu lama. Suaranya hampir tak terdengar. "Kamu serius?" Aku mengangguk pelan. Heru duduk di bangku kecil, menatapku dengan mata merah. "Itu anakku kan?" Aku tak menjawab. Dia mendekat mengambil tanganku. "Kamu belum bilang ke dia?" Aku menggeleng cepat. "Belum. Aku bahkan nggak tahu harus bilang apa ke diriku sendiri." "Kamu nggak sendiri." Dia meraih wajahku lalu menenangkanku. Lalu matanya menatap mataku lurus. "Kamu mau kita urus bareng?" Aku takut, bisikku. "Kalau kamu mau, aku siap. Kita pergi jauh dan kita mulai dari nol sama anak ini dan sama kamu." Aku memejamkan mata. Dalam hati kecilku, aku ingin tapi aku tidak bisa berkata. Masih terkunci dalam bayang-bayang dosa dan rasa bersalah.
Malamnya aku tetap tidur di kamar Diki, tapi aku memalingkan wajah. Dan di balik punggungku, aku genggam ponsel erat-erat. Di layar, pesan Heru masih terbuka. Kalau kamu mau kabur, aku siap nunggu kamu di stasiun kapanpun. Sudah seminggu ini, aku mulai menjaga jarak sama Heru, sama semua yang pernah terjadi. Bahkan sejak 2 garis merah itu muncul, aku memilih untuk tidak menemuinya lagi. Bahkan saat kami di rumah yang sama, aku sengaja pulang lebih malam. Tak lagi mencari-cari alasan untuk menyiapkan makan malam berdua atau menemani anaknya tidur. Bukan karena aku benci, tapi karena aku mulai merasa sayang lagi ke suamiku sendiri. Diki berubah dan makin perhatian, makin sering bilang sayang. Mungkin dia sadar aku selama ini kesepian, dan mungkin selama ini dia terlalu fokus kerja dan lupa bahwa aku bukan robot. Jadi, kami sering ngobrol lagi sebelum tidur. Kadang sekadar bahas hal sepele, kadang bahas rencana punya anak. Dan setiap kali aku melihat senyumnya, ada rasa bersalah yang makin menghantam. Sayang, malam itu dia menggenggam tanganku saat kami rebahan. Aku pengen coba program kehaliman. Aku janji kali ini serius, kita mulai lagi dari awal. Aku hanya tersenyum, menahan tangis. Aku mau bilang aku sudah halim, tapi aku tidak sanggup, karena itu bukan miliknya. Pagi itu, aku bangun lebih awal. Mataku terasa segar, hatiku entah kenapa lebih tenang. Kupikir mungkin hari ini titik balikku. Aku masuk dapur dan nyiapin sarapan. Masih pakai daster biru muda, nasi goreng, telur ceplok setengah matang, dan kopi hitam, menu kesukaan Diki. Tapi dia belum juga bangun. Sayang, udah jam 7 loh, kataku sambil nyolek bahunya. Dia tak bergerak dan napasnya tak terdengar. Aku panik lalu kuguncang tubuhnya. Bangun mas. Tapi tak ada respons, matanya tertutup dan wajahnya pucat. Kupanggil Heru sambil teriak. 1 jam kemudian, ambulans datang, tapi semuanya sudah terlambat. Dokter hanya berkata, pelan. Serangan asma mendadak bu, seperti yang dulu menimpa mendiang Bu Widya. Seharusnya dia kontrol rutin dan punya riwayat asma. Dunia runtuh. Napasku sesak. Aku terduduk di pinggir ranjang sambil memeluk bantal. Heru berdiri di ambang pintu, matanya merah. Tapi bukan karena kehilangan saudaranya. Dia menatapku, lalu menatap perutku. Sekarang kamu sendirian. Aku menoleh dan menangis. Tapi bukan karena aku kehilangan Heru. Bukan juga karena rasa cinta yang pernah tumbuh di luar batas. Tapi karena aku terlambat mencintai suamiku saat dia sudah pergi. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe Tinta Pena Story agar tidak tertinggal cerita yang lebih menarik lainnya. Dan satu lagi, bantu like video ini sampai 250 like agar admin semakin bersemangat menghibur teman-teman semua.